Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani dengan NPM 2214191083. Saya Muhammad Ijlal Nova dengan NPM 2214191053. Halo, perkenalkan nama saya Dina Francisca dengan NPM 2214191001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Raihan dengan NPM 2214191007. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat salah satu dari prinsip sistem pertanian berkelanjutan, yaitu pengelolaan hama terpadu pada komoditas hortikultura. Sebelumnya, teman-teman masih ingat nggak nih, apa sih definisi dari tanaman hortikultura itu? Sini aku jelasin ya. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dibudidayakan untuk keperluan konsumsi manusia, baik sebagai makanan, minuman, maupun bahan tambahan lainnya, serta untuk keperluan estetika. Istilah hortikultura berasal dari kata Latin yang artinya hortus, yang berarti kebun, dan kultura yang berarti budidaya. Pada observasi turun lapang kali ini, kelompok kami mengamati tanaman hortikultura, di antaranya ada tanaman kangkung, waluh, rampai, cabai, serta kacang panjang. Pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture merupakan pendekatan pertanian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep sistem pertanian berkelanjutan ini melibatkan praktik-praktik yang menjaga keseimbangan ekologis, melestarikan sumber daya alam, dan mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip dari sistem pertanian berkelanjutan yaitu pengelolaan hama terpadu, konservasi tanah dan air, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam. Tujuan dari sistem pertanian berkelanjutan ini yaitu dapat bertahan dalam jangka panjang dengan dampak lingkungan yang minimal dan bermanfaat sosial ekonomi yang maksimal. Kemudian, pada kelompok kami ini berkesempatan mengangkat salah satu prinsip pertanian berkelanjutan, yaitu pengelolaan hama terpadu. Saat turun lapang, kami sangat kagum pada pertanian hortikultura yang ada di Polinela. Mahasiswa di sana sangat menerapkan prinsip sistem pertanian berkelanjutan, yaitu pengelolaan hama terpadu dengan menanam refugia di dekat tanaman mereka. Bisa dilihat di sini daunnya seger-seger ya, dan tuh hijau-hijau semua lagi tuh, nggak ada hama sama sekali. Ya, yang sini juga seger-seger gitu kan ya, semuanya nggak ada hama. Apalagi ini di balik-balik nggak ada hama gitu loh. Jadi ya tuh bener-bener nggak ada hama, kayak kosong gitu hama, nggak ada hama sama sekali loh. Ya. Pemanfaatan refugia dalam sistem pertanian hortikultura semakin menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan keberlanjutan pertanian. Refugia itu sendiri merupakan area atau habitat budidaya yang sengaja disediakan di lahan pertanian untuk menjadi tempat berlindung bagi musuh alami hama seperti predator dan parasitoid. Dalam konteks pertanian hortikultura, penggunaan refugia menjadi salah satu strategi pengendalian hama terpadu atau PHT yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Sistem ini tidak hanya mendukung produksi tanaman yang lebih sehat,
dan ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengurangi biaya produksi yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia. Ya, bisa kalian lihat sini ada tanaman refugia ya, ada yang warna-warni dan merah. Nah, jadi ini buat serangga predator, jadi bisa hinggap di sini gitu. Terus ya, lihat ini ada labunya, lihat ya, bisa dilihat labunya bagus-bagus, gede juga. Terus itu banyak lah labu di sini. Terus apalagi ini nih. Ini bagus-bagus, banyak-banyak dan gak ada hama sama sekali gitu ya. Jadi ya penanaman refugia ini cukup efektif buat atasi hama gitu ya kan. Nah, apalagi lihat ini labu nih, bagus kan labunya, enak buat dimakan apalagi buat di sayur gitu kan. Selain penanaman refugia, petani juga didorong untuk menerapkan teknik lain seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan konservasi tanah. Kombinasi dari berbagai praktik ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan tanpa merusak lingkungan. Dengan pendekatan yang berintegrasi, refugia menjadi bagian penting dari strategi pertanian berkelanjutan yang dapat menjaga kesuburan tanah, memperbaiki kualitas air, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi refugia adalah adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Setiap daerah memiliki kondisi iklim, tanah, dan pola serangan hama yang berbeda-beda, sehingga pendekatan refugia harus disesuaikan dengan karakteristik lokal. Penelitian dan inovasi lokal dapat mengembangkan jenis tanaman refugia yang paling cocok untuk suatu daerah sangat diperlukan. Dengan demikian, sistem refugia dapat diadaptasi dengan lebih baik dan memberikan hasil yang optimal. Kemudian tidak kalah penting, dukungan kebijakan pemerintah dalam mempromosikan penggunaan refugia sebagai bagian dari program pertanian berkelanjutan tidak dapat diabaikan. Kebijakan yang mendorong penerapan refugia melalui insentif, penyuluhan, dan akses terhadap sumber daya pertanian yang ramah lingkungan akan sangat membantu petani dalam mengadopsi teknik ini. Kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan petani dalam mendorong inovasi dan penyebaran pengetahuan mengenai refugia akan menjadi kunci keberhasilan yang menciptakan sistem pertanian hortikultura yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemanfaatan refugia dalam pertanian hortikultura merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pertanian keberlanjutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan produktivitas, dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Dengan pendekatan yang holistik dan didukung oleh kebijakan yang tepat, refugia dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menghadapi tantangan pertanian modern, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan.
video tugas dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.